Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Semoga untuk para pioner semuanya sehat selalu. Dan yang sudah melakukan aktivitas kemarin ya, kopdar, kemudian ya pertemuan silaturahim, acara besar-besaran untuk ke depannya lebih baik. Dan Anda sehat, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan kemarin akan menjadikan sebuah keajaiban ya, ataupun ya sebuah keinginan yang terwujud tentunya buat kita semuanya. Jadi teman-teman, kita sudah akui bahwa semua negara melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada istilah ya sebagai pecundang ya untuk bisnis ini. Ketika kita melakukan bisnis ini, maka kita lakukanlah dengan hati yang tulus dan perbuatan yang nyata ya. Jadi bukan hanya mendownload, mengklik petir, kemudian kita hanya berharap-harap saja. Nah, kita mengetahui ya dari Twitter ini jelas sekali Pi Network akan menjadi bintang yang bersinar dalam waktu dekat. Ya, amin ya, kita doakan sama-sama dengan satu percikan yang menyulut seluruh dunia. Nah, artinya kemarin sudah banyak kopdar-kopdar dan acara, baik di Indonesia sangat ramai sekali. Minggu depan lebih ramai lagi dan minggu depannya juga akan lebih ramai lagi. Dan kemudian mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan ini, ya ini akan membayar mahal sebagai ganti pi Anda. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, ada berita yang sangat luar biasa sekali ya dari seorang Doris Yin. Nah, ini kita akan bahas ya, dan kemudian kita akan analisa apakah ini benar-benar baik dan atau benar-benar luar biasa atau gimana tentunya. Nah, ini menurut teman-teman juga ya, menurut saya apakah sesuatu hal yang kita jalankan ini ya masih dalam sistem ya berubah-ubah dan lain sebagainya, tapi harapan kita semuanya akan terjadi pada nilai konsensus yang kita sepakati teman-teman. Ya, dan ini Doris Yin ya dalam tweetnya. Nah, ini berbahasa Inggris dan kita akan terjemahkan teman-teman ya. Kita akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan ini sangat panjang sekali ya. Dan mudah-mudahan ini bagus tentunya. Nah, ini artinya ya teman-teman. Kemarin saya melihat Hoka News ya memposting artikel yang berbunyi harga koin Pi bukan 314159 dolar. Ini fakta sebenarnya dari kata-kata Dr. Nicholas Kokalis. Hal ini menyebabkan semua komunitas global terkejut dan berdebat. Berikut pemahaman saya menurut Doris tentang artikel ini dan penjelasannya saya agar masyarakat terhindar dari pernyataan Dr. Nicholas yang menyesatkan. Nah, jadi perhatian, ini hanya pendapat pribadi Doris ya, untuk referensi saja. Kemudian tidak mewakili Dr. Nicholas atau Pi Network dari core team. 1. Dr. Nicholas tidak pernah memandu atau menunjukkan beberapa harga Pi koin. Dia menyatakan 1 tahun sebelumnya harga Pi diciptakan oleh para perintis. Oleh karena itu Pi Network ya, core team tidak pernah menilai harga atau menunjukkan dan memandu harga. Mereka tidak pernah mengganggu kegiatan komunitas perintis terkait harga. Mereka secara ketat mematuhi peraturan SEC USE ya. Jika seseorang menggunakan nama Dr. Nicholas untuk memanipulasi harga, ini adalah pernyataan palsu. Itu bukan Dr. Nicholas Kokalis. Yang kedua, Dr. Nicholas Kokalis menjawab beberapa pertanyaan perintis mengenai biaya transaksi 0,01 dan pernah teman-teman ya 0,1 ya. Jadi ini udah turun 0,01 dan sekitar 1 tahun sebelumnya. Nah, kemudian beberapa pioner berpikir jika 314159 adalah harga Pi, maka biaya transaksi 0,01 itu pun terlalu tinggi ya. Karena harga barangnya itu lebih murah ya daripada harga nilai transfer seperti itu. Oleh karena itu, Dr. Nicholas Kokalis menjawab semua ya bahwa 0,01 sudah diperbaiki saat ini, tapi akan disesuaikan dengan waktu. Kemudian bisa jadi 0,001 atau 0,0001. Mungkin suatu saat nanti ya 1/1 juta yaitu 0,00001 yang merupakan terendah dalam sistem blockchain. Dia hanya memberi contoh dan dia mengatakan 0,0001 adalah fungsi Pi Network blockchain untuk menyesuaikan biaya transaksi batas terendah. Ketiga, ada kesalahan logika dalam pernyataan Tuan Lu.
kemungkinan 0,00001 tidak berarti demikian. Sebagaimana kita bisa mengubah kemungkinan menjadi kenyataan. Ini adalah hal penting yang perlu kita pertimbangkan saat ini. Sebagian besar komunitas perintis menerima GCP 314159. Dan kita bisa lihat di China ada transaksi 100 juta US dollar untuk mendukung GCP. Namun saya hanya melihat 200 dolar per satu transaksi untuk mendukung 1 juta USD tersebut. Jika saya salah menurut Doris ya, kirimkan saya bukti yang kuat. Yang kemudian yang keempat, global konsensus Palu ya 314159 ya, itu tidak pernah bertentangan dengan harga konsensus yang lebih tinggi. Dan harga 314159 adalah garis bawah yang aman untuk memulai mainnet terbuka. Dan kita bisa melihat banyak pedagang berjanji untuk menggunakan GCP tersebut ketika harga ini sudah pasti mencakup properti dan kendaraan. Kemudian yang kelima teman-teman ya, jika harga tidak bisa disatukan ya, waktu pematangan ekosistem ya akan memakan waktu lama. Kemudian rasa ini bukan yang ingin dilihat oleh para perintis dan pedagang. Selain itu, semakin lama menutup mainnet, semakin banyak perintis dan pedagang yang akan kalah dan hilang. Saya mendengar dari pedagang Cina sendiri bahwa mereka hampir menghabiskan semua inventaris dan dana mereka untuk mendukung GCP. Mereka menunggu harga ditetapkan dan membuat mainnet sehingga mereka dapat memiliki arus kas untuk mengisi kembali. Jika mainnet terbuka tertunda, maka mereka akan kesulitan mendukung siapapun, termasuk di Indonesia teman-teman ya. Kalau sudah heboh buat kopdar lain sebagainya, ternyata lama-lama ini akan menurunkan semangat seperti itu. Nah kemudian yang keenam, tidak hanya merchant GCP yang perlu segera membuka mainnet. Merchant berkonsensus rendah seperti harga 100 dolar atau 1 dolar juga hampir kehabisan persediaan atau dana. Tidak peduli harga tinggi atau rendah untuk barter, semua pedagang membutuhkan fiat tunai saat siklus industri tidak terbangun. Saya mendengar seorang pedagang mendapatkan 2.000 Fai dari barter dengan menggunakan harga rendah. Dia mengeluh bahwa dia tidak memiliki uang tunai lagi. Nah, jadi di Indonesia juga seperti itu. Ada yang 5.000, ada yang 6.000 ya. Itu harus ditahan-tahan benar teman-teman. Karena apa? Nah, karena itu akan merugikan kita ya. Dan kita akan menyesal tentunya nanti kalau misalnya ada mereka yang menahan nafsunya untuk menukar kemudian bernilai tinggi, maka kita akan kecewa. Nah, seperti kejadian-kejadian terdahulu. Ini pelajaran teman-teman ya. Kan kita tidak kelaparan kalau tidak menjual pi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, untuk menyelamatkan dan membantu semua pedagang, harga rendah dan tinggi, harga bersatu sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah arus kas. Hanya ketika harga bersatu, bisnis ramah lingkungan di luar tahu cara menjaminkan pi untuk menggunakan blockchain dan menciptakan permintaan pi. Jadi pedagang dan perintis dapat memiliki converter menggunakan harga yang sama, dan Doris menyerukan kepada semua pelopor komunitas global pedagang yang bersatu untuk GCP bersama-sama, tidak lagi merebutkan harga, tapi bersatulah untuk menentukan harga. Nah seperti itu. Nah ini akan merugikan komunitas jika Anda tidak dapat segera menyelesaikan harga. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah jadi mudah-mudahan semuanya tetap ya satu barisan ya, satu tujuan bahwa GCP tidak bisa dirubah-rubah lagi. Dan hari ini tahan-tahan selera untuk Anda yang mungkin kecewa dengan lamanya buka mainnet ya atau open mainnet, karena Anda tidak merasa memiliki tenaga ekstra untuk download ya, atau untuk yang namanya menambang. Jadi ya upayakan saja bagaimanapun caranya untuk mempertahankan koin pi Anda agar tidak diserok, agar tidak dijual dengan harga rendah. Nah teman-teman oke. Nah mudah-mudahan informasi ini luar biasa dan bermanfaat buat kita semuanya. Semangat pagi, salam petir, jeder jeder jeder.